Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa TV One dimanapun berada, Syekh Muhammad Mustafa Al-Maraghi di dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan, kalau ingin ditafsirkan Al-Quran sangat luar biasa. 30 juz apabila disimpulkan maka berada di dalam surah Al-Fatihah, dan surah Al-Fatihah apabila disimpulkan lagi berada dalam Bismillahirrahmanirrahim, dan Bismillahirrahmanirrahim apabila disimpulkan lagi maka ada pada huruf ba. Oleh karena itu pada hari ini kita akan membahas bagaimana Bismillahirrahmanirrahim itu diterangkan oleh beliau. Di antaranya ada 6 poin yang dijabarkan. 3 poin dari bentuk huruf dan 3 poin dari nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ba, sin dan mim, bismi. Kemudian setelah bismi ada nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ini merupakan ketiga-tiganya nama Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi berbeda dalam makna dan sifatnya. Bismillahirrahmanirrahim dimulai dengan huruf ba. Coba kita perhatikan huruf ba bagaimana bentuknya. Di situ kalau kita perhatikan ada 1 titik. Itu adalah simbol bahwa manusia berasal dari setetes air yang hina. Dan itu adalah simbol bahwa semua manusia asalnya sama. Jadi apapun profesi kita, bagaimanapun posisi kita pada saat sekarang ini, baik kaya ataupun miskin, perlu kita ketahui bahwa asal kita semuanya sama. Lahir tidak membawa apa-apa, sepeser pun pakaian, begitu pula kita kembali, kita hanya membawa kain kafan, kain yang paling murah. Dan ini adalah merupakan simbol bahwa kalau kita sadar asal kita semua sama, berarti itu tanda kita tidak boleh sombong di atas permukaan bumi ini. Walaupun kita merasa kaya, walaupun kita merasa banyak uang dibanding yang lain, walaupun kita merasa lebih dibanding yang lain, kita harus kembali. Asal kita sama, kita tidak boleh sombong. Kita perlu ketahui bersama bahwa Iblis la'natullah alaih jelas-jelas merupakan penghuni surga. Gara-gara sombong, tidak mau sujud kepada Adam. Apa katanya? Ana khairum minhu, khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Masa saya mau sujud kepada Adam? Padahal saya lebih mulia, saya lebih baik daripada Adam. Saya diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Masa saya mau sombong? Masa saya mau sujud kepada Adam? Jadi iblis tidak mau sujud kepada Adam, dia sombong, diusir dari surga. Bagaimana dengan kita manusia? Kita manusia belum jelas apakah kita masuk surga atau tidak. Posisi kita belum aman, kita belum ada jaminan untuk masuk surga. Maka kalau ada manusia yang sombong, maka jangan mimpi untuk masuk surga. Ini yang pertama, huruf ba adalah simbol bahwa kita tidak boleh sombong asal kita sama. Kemudian poin yang kedua, setelah huruf ba ada huruf sin. Bagaimana bentuk huruf sin ini? Naik turun, naik turun. Ini adalah simbol bahwa setelah kita lahir di dunia ini, kita akan mengalami yang namanya kehidupan naik turun, naik turun. Hari ini kita senang, besok kita sengsara. Hari ini kita ketawa, besok-besok kita menangis. Dan begitu pula sebaliknya. Bisa saja hari ini kita kaya, uang kita serba ada, tetapi ketika
tiba-tiba ada tsunami, tiba-tiba ada kebakaran, tiba-tiba kita rugi, tekor, habislah harta kita. Begitu pula sebaliknya, apabila kita hari ini mungkin uang kita tidak banyak, uang kita serba pas-pasan, sedikit, selalulah berusaha dan berusaha, bertawakal kepada Allah, kemudian berdoa, insya Allah suatu saat akan naik rezeki kita. Ini huruf sin adalah melambangkan simbol bahwa hidup di dunia ini tidak merata. Hari ini Allah memberikan kecukupan, tetapi besok-besok Allah berikan musibah. Tetapi bagi orang Islam, bagi orang yang beriman, apabila Allah berikan kenikmatan berupa harta atau apapun itu, maka kita dituntut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila kita dibawa posisinya, maka kita dituntut untuk bersabar. Jadi orang yang beriman tidak patah bagaimanapun keadaannya. Dia diberikan harta yang banyak, diberikan harta yang melimpah, dia bersyukur, tetapi ketika diambil semua hartanya dia bersabar. Jadi bagaimanapun posisinya, dia tidak patah semangat, tetap selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, setelah huruf sin, bismi, ada huruf mim. Bagaimana bentuk huruf mim ini? Kalau kita lihat bentuk mim itu bulat. Kenapa bulat? Karena itu adalah simbol bahwa semua manusia tidak ada yang bisa keluar dari lingkaran mim. Apa itu mim? Mim itu adalah mati atau maut. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan yang namanya kematian. Kita tidak bisa pungkiri yang namanya kematian. Kata Allah Subhanahu wa taala, aina ma takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun engkau berada, dimanapun engkau bersembunyi, kematian akan datang. Walaupun engkau bersembunyi di belakang tembok yang tebal, yang kokoh, yang tinggi, kematian pasti akan datang kalau sudah tiba ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan dimajukan dan tidak akan dimundurkan sedikit pun kalau sudah tiba ajalnya. Para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali bahwa semuanya kita akan mati. Mim ini adalah simbol bahwa kita tidak akan lepas dari kematian. Karena kenapa? Kematian ini adalah merupakan awal untuk kita mendapatkan semua pahala-pahala yang pernah kita lakukan di dunia ini. Makanya kalau kita ingin berpikir, selalu berdoa, ya Allah masukkan saya surga, masukkan saya surga. Orang tidak akan bisa masuk surga tanpa melewati yang namanya pintu mati. Oleh karena itu, kematian bagi orang yang beriman bukan dicari, tetapi orang beriman selalu senantiasa untuk bersiap-siap yang namanya untuk mati. Kenapa? Karena akan mendapatkan segala jerih payah ibadah-ibadahnya sewaktu hidup di dunia. Dan perlu kita ketahui juga bahwa kematian kita tidak bisa hindari. Kematian kita tidak bisa cari juga. Kenapa? Karena kalau kita cari atau kita hindari, kematian pasti juga akan datang. Makanya kalau kita pikirkan bahwa bagaimanapun keadaannya, reda atau tidak reda, mendaftar atau tidak mendaftar, pasti kita terdaftar di dalam kuburan. Hari ini kita mengantar mayat, besok kita lah yang diantar ke kuburan. Hari ini kita yang mensolati jenazah, sebentar lagi kita lah yang disolati. Hari ini kita yang kita menangisi orang, sebentar lagi kita lah yang ditangisi. Hari ini kita yang memandikan jenazah, kita yang mensolati jenazah, kita yang mengurus mayat, sebentar lagi kita lah yang diurus mayat kita. Hari ini kita di atas tanah, sebentar lagi kita di bawah tanah. Artinya apa? Kematian pasti akan datang kepada kita. Dan tentu kalau kita ingin berpikir bahwa kalau orang berpikir 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun atau 100 tahun ke depan, kira-kira kita masih ada di dunia ini enggak?
Tentu jawabannya tidak. Kalau 5 tahun mungkin masih ada yang hidup. Tetapi 100 tahun ke depan, saya kira Ustadz atau seluruh pemirsa dimanapun berada, pasti sudah ada, tidak ada lagi di dunia ini kalau 100 tahun ke depan. Ini menandakan bahwa kita akan mati. Yang jadi masalah adalah apakah kita sudah siap untuk menghadapi yang namanya mati. Sebelum kita meninggal, Allah sudah mempersiapkan tempat kita. Allah sudah memperlihatkan tempat kita baik di surga ataupun neraka. Oleh karena itu, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika sakaratul maut, malakul maut datang ketika dia sakarat, malaikat datang, alla takhafu, janganlah engkau takut. Janganlah engkau takut bahwa engkau akan meninggalkan dunia ini. Janganlah engkau takut bahwa engkau akan memasuki dalam kuburan, engkau menghadapi pertanyaan. Tidak usah kau takut, engkau kan orang beriman. Wala tahzanu, janganlah engkau bersedih. Jangan engkau bersedih bahwa engkau mati akan meninggalkan anak istrimu. Janganlah engkau bersedih bahwa engkau akan meninggalkan rumahmu yang mewah, engkau akan meninggalkan mobilmu yang megah, engkau akan meninggalkan seluruh hartamu. Jangan engkau bersedih, tidak usah engkau pikirkan. Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sekarang engkau bergembiralah karena surga telah menantimu yang telah dijanjikan kepadamu. Jadi orang-orang yang beriman akan didatangi malaikat untuk disuruh jangan takut, jangan bersedih, dan bergembiralah karena surga sudah disiapkan. Itu orang beriman. Tetapi sebaliknya juga orang yang tidak beriman, orang yang jauh dari Allah juga didatangi, ditakut-takuti oleh malaikat. Makanya ada orang yang ketika sakaratul maut tidak bisa berkata apa-apa, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, dia diam saja sampai mati, sampai ngorok. Kenapa? Pada waktu itu datang malaikat, datang juga iblis. Oleh karena itu, ada satu ilmu yang saya ingin ajarkan bahwa kata Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang yang sekarat, usahakan kita bimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Kenapa? Karena kata Nabi, man kana akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Makanya kalau ada orang yang sekarat, mendekat. Setelah mendekat, bimbing, baca la ilaha illallah. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah sekali, cukup, tinggal. Jangan disiksa dengan la ilaha illallah, karena ada juga orang seperti itu. Orang sudah mengatakan la ilaha illallah, disuruh terus baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai ngos-ngosan, akhirnya itu yang membuat cepat mati. Yang penting ketika sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah stop. Insya Allah kalau dia meninggal, itu termasuk kalimat terakhir. Kecuali kalau dia bicara lagi, dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak lama dia ngomong, aduh bagaimana istriku, kalau saya mati nanti istriku nikah lagi. Diam, suruh diam, baca la ilaha illallah, tidak usah urus istrimu. Ataupun sebaliknya, hai suamiku nanti kawin lagi, aduh bagaimana nanti dia kawin lagi. Tidak usah pikirkan suamimu mau kawin atau tidak, pokoknya diam, la ilaha illallah. Jadi intinya kalimat terakhir la ilaha illallah, kalau dia sudah mengucapkan, sudah stop, tunggu sampai dia menghembuskan nafas terakhir. Begitu cara mentalkin orang yang akan meninggal. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga, bismi. Setelah huruf mim ada nama Allah, bismillah. Allah yang mana? Allah tempat kita bertemu nanti jika kita meninggal dunia. Makanya perlu dipahami bahwa Allah lah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan segalanya, Allah yang menciptakan alam jagat raya ini, Allah yang menciptakan semua makhluk. Begitu pula ketika kita meninggal, maka kita akan mempertanggungjawabkan atas apa yang pernah kita lakukan di dunia ini. Makanya satu-satunya tempat menentukan apakah kita ingin selamat di dunia apa di akhirat
atau tidak, satu-satunya tempat untuk menentukan di dunia ini. Maka bila mana amalan kita di bumi ini buruk, maka siap-siaplah dibantai. Tapi kalau amalan kita baik, insyaallah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas, dan sebaliknya, seburuk, sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala juga akan membalasnya. Nah, ini yang ketiga, yang keempat, bismillah. Kita akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mempertanggungjawabkan segala apa yang pernah kita lakukan. Setelah ada nama Allah, bismillahirrahman. Yang kelima, ada nama Ar-Rahman, Maha Pengasih. Begitu Maha Pengasihnya Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak memilah dan memilih siapa yang beribadah kepadanya Allah berikan rezeki. Tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak memilah dan memilih siapa yang jauh dari Allah, siapa yang rajin maksiat, Allah tidak berikan rezeki. Tidak. Intinya semua manusia, baik orang Islam maupun non-Islam, baik orang rajin beribadah maupun tidak rajin beribadah, maupun ahli ibadah maupun tukang maksiat, kalau dia bekerja, pasti Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki. Inilah maha rahmannya Allah. Begitu pengasihnya Allah, Allah tidak memilah dan memilih siapa yang Allah berikan rezeki. Bahkan mohon maaf, orang yang tidak pernah ibadah, orang yang tidak kenal Islam pun, Allah kadang-kadang berikan harta yang lebih banyak daripada kita yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terbukti. Inilah namanya sifat Ar-Rahman Allah. Semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan fasilitas, termasuk makhluk lain, termasuk tumbuh-tumbuhan. Allah berikan fasilitas udara. Ya, kita semua diberikan udara yang gratis tanpa disuruh bayar. Kita semua diberikan fasilitas cahaya matahari yang gratis tanpa disuruh bayar. Kita semua diberikan fasilitas kenyamanan di dunia ini tanpa disuruh membayar. Itulah sifat Ar-Rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan cemburu bagi kita yang rajin beribadah. Nanti mengatakan, masa saya rajin ibadah, tetangga saya jauh dari Allah, hartanya lebih banyak daripada saya. Jangan cemburu, karena setelah ada Ar-Rahman, ada yang keenam adalah Ar-Rahim. Apa itu Ar-Rahim? Maha Penyayang. Apa artinya? Maha Penyayang Allah Subhanahu wa taala ini berlaku hanya di akhirat. Kalau Ar-Rahman Maha Pengasih tadi diberikan semua, tidak pandang bulu. Di dunia, itu hanya di dunia berlaku. Tetapi Ar-Rahim hanya berlaku di akhirat. Artinya apa? Orang-orang yang rajin tadi beribadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan sayangi. Orang-orang yang dekat kepada Allah, maka Allah masukkan ke dalam surga, atau Allah akan menyayangi. Tetapi orang-orang yang jauh dari Allah, orang yang tidak kenal Allah, atau tukang maksiat, tidak bertobat sebelum dia meninggal, itulah orang-orang yang tidak akan disayangi di hari kemudian. Orang-orang yang tidak disayangi maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Orang-orang yang disayangi akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah bismillahirrahmanirrahim, mulai dari huruf ba. Ini adalah simbol bahwa kita asalnya semua sama, dari setetes air yang hina, kita tidak boleh sombong. Kemudian yang kedua, huruf sin adalah simbol bahwa ketika kita lahir di dunia ini, maka kehidupan kita naik turun. Hari ini senang, besok sengsara. Hari ini kaya, besok miskin. Atau hari ini miskin, berusaha karena insya Allah Allah akan mengayakan kita. Kemudian setelah huruf sin, ada huruf mim. Huruf mim bentuknya bulat. Kenapa bulat? Itu menandakan bahwa kita tidak bisa lepas dari huruf mim, yaitu maut atau kematian. Kemudian setelah huruf mim, ada nama Allah. Allah, ketika kita mati, kita akan bertemu dengan Allah. Kemudian setelah nama Allah, kita ada nama Ar-Rahman. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Allah memberikan segalanya. Dan setelah ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Yang mana Maha Penyayang Allah Subhanahu wa taala hanya berlaku di akhirat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini baru bismillahirrahmanirrahim. Begitu sempurnanya Al-Qur'an. Makanya Dr. Zakir Naik
mengatakan Al-Quran itu sangat luar biasa. Kenapa? Sampai sekarang belum ada yang mampu menemukan kecacatan dari Al-Quran. Dan sudah terbukti 80% Al-Quran kebenarannya. Baik yang berbicara tentang sejarah, semua ada peninggalannya. Al-Quran berbicara tentang nabi-nabi, semua ada peninggalannya. Al-Quran berbicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, itu semua sudah terbukti. Al-Quran berbicara tentang ilmu apapun, itu sudah terbukti dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan sekarang. Itu sudah 80% terbukti. Sisa berapa persen lagi? Sisa 20%. 20% ini kenapa belum bisa dibuktikan? Karena hal-hal itu belum terjadi. Apa 20% itu yang belum bisa dibuktikan? Al-Quran berbicara tentang alam kubur, itulah yang belum bisa dibuktikan karena belum terjadi. Al-Quran berbicara tentang padang mahsyar, itulah yang belum bisa dibuktikan karena belum terjadi. Al-Quran berbicara tentang surga dan keindahannya surga, itu belum terjadi. Al-Quran berbicara tentang neraka, itu belum terjadi. Inilah yang belum bisa dibuktikan. Tetapi yakinlah seyakin-yakinnya, Al-Quran akan terbukti 100% ketika kita meninggal dunia. Dan itu akan dibuktikan nanti ketika kita meninggal. Hadirin jamaah TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Sebelum saya tutup, saya ingin memberikan amalan. Bismillahirrahmanirrahim, ini dalam kitab Kasyifatus Saja, Syekh Muhammad Hakim An-Nazili mengatakan bahwa siapapun yang membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 1000 kali setiap hari, Allah qadallahu hajatahu bil yusri fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang membaca 1000 kali Bismillahirrahmanirrahim, dia mendawamkan Bismillahirrahmanirrahim setiap hari, dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan hajatnya, doanya untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun keinginannya. Apakah dia mau jual tanah, mau jual rumah, atau ingin lulus, atau apapun itu, dawamkanlah, istiqomahkan baca Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali. Kemudian yang kedua, kata beliau, barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur, Allah akan memberikan 3 keutamaan. Yang pertama, Allah akan menjauhkan dari sihir ketika ada orang yang ingin menyihir pada waktu itu, atau gangguan jin pada saat tidur. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dari pencurian, dari hartanya pada malam itu. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dari mati mendadak. Karena banyak orang tidur tidak bangun-bangun lagi. Itu namanya mati mendadak. Hadirin pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada hari ini pembahasan kita tentang sekelumit Bismillahirrahmanirrahim singkat tetapi bisa bermanfaat, dan kita bisa aplikasikan baik dalam hidup kita, dan insyaallah mudah-mudahan bermanfaat di akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la maridan illa afaitah, wa la maridan illa syafaitah, wa la maridan illa rahimtah, wa la sa'ilan illa ajabtah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tsumma salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.